Singodwipo, Laskar Terakhir Perang Jawa. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri, ternyata Perang Jawa tak sekedar berlangsung 5 hingga 6 tahun dari 1825 hingga 1830. Sejarah resmi mencatat Perang Jawa berakhir begitu Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Sulawesi. Namun, sejatinya Perang Jawa masih berlangsung meski skalanya tak sebesar sebelum Pangeran Diponegoro tertangkap. Adalah Singodwipo, salah satu panglima perang yang meneruskan Perang Jawa. Namun, karena kekuatan pasukan tak sebesar ketika Pangeran Diponegoro masih memimpin, gerilya adalah strategi pilihannya. Kepiawaiannya dalam mengatur strategi dan teknik perang tak perlu diragukan lagi. Kiai Ngabei Singodwipo adalah panglima perang pasukan Diponegoro di sektor barat, kawasan Banyumas Raya. Sampai tahun 1830, ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, Belanda tidak pernah bisa masuk ke Banyumas Raya. Mereka hanya sampai Roma dan Kertek, Wonosobo. Kiai Ngabei Singodwipo berasal dari Keraton Surakarta Hadiningrat yang memiliki nama kecil Nur Katon dan mendapatkan gelar Ngabei setelah dewasa. Adapun gelar kiai karena beliau tokoh yang mumpuni dalam agama. Selain piawai dalam berperang, beliau pun pandai dalam administrasi tata negara, dan itu diabadikan dalam namanya, Singodwipo, Singo perkasa yang piawai mengurus negara. Beliau beristri Roro Parwati, putri Wedono Adi Menggolo Aji Barang, hingga beliau pindah ke Aji Barang dan karirnya dimulai tatkala menjabat sebagai Tumenggung Kertanegara bergelar Adipati Joyosingo atau Singodwipo. Pada masa itu, pada waktu pemerintahan Susuhunan Pakubuwono ke-6 dari Keraton Surakarta yang mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro, Banyumas dibagi menjadi 3 wilayah. Pertama, Aji Barang membawahi Banyumas, Cilacap, dan Bumi Ayu. Kedua, Kertanegara meliputi Purbalingga dan Banjarnegara. Ketiga, Roma yang meliputi Kebumen, Karanganyar, dan Gombong. Pakubuwono VI dari Surakarta yang mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda kemudian memerintahkan para bupati di wilayah mancanegara untuk membantu Pangeran Diponegoro berperang melawan kompeni. Disinilah peranan Singodwipo sebagai lurah prajurit Pangeran Diponegoro dalam berbagai pertempuran dalam Perang Jawa di wilayah Banyumas Raya. Singodwipo sangat gigih dan licin dan menjadi musuh nomor 1 tentara kompeni. Perjuangan heroiknya adalah saat berhasil menghancurkan benteng Margalunyu milik Belanda di daerah Ijo dengan mengerahkan kekuatan 600 prajurit. Dikisahkan, Laskar Diponegoro yang bermarkas di pesantren Berangkal yang diapit oleh 2 sungai dan pegunungan kecil di bawah pimpinan Kiai Muhammad Syafi'i yang menggantikan posisi Kiai Mojo sebagai penasehat Pangeran Diponegoro, sehingga merepotkan pihak Belanda. Untuk menghadapinya, pihak Belanda membangun benteng Fort Focus tepat di sebelah barat Berangkal. Untuk melindungi markas Belanda di benteng Fort Focus dan memblokade gerak Laskar Diponegoro, Belanda membangun 4 benteng, yaitu benteng Stelsel yang berfungsi sebagai pos jaga. Benteng pertama di Margolunyu, utara Ijo. Dulu kalau hujan jalannya sangat licin dan berbau anyir darah. Yang kedua di Kemit, hilir Kali Berangkal di lintasan Gombong hingga Karanganyar.
ketiga di Sulastri, di tengah jalan yang menghubungkan Urut Sewu dan Kemit, dan yang keempat di Urut Sewu, yaitu pos pertanahan. Ketika Pangeran Diponegoro hendak ke Magelang atas kabar dari Pangeran Mangkubumi pamannya bahwa Belanda lewat Kolonel J.P. Clarence mengajak berunding, maka di pelataran Pesanggerahan Watu Bela, Kamal Roma, Pangeran Diponegoro disaksikan oleh para prajuritnya menyerahkan gendera Tunggul Wulung kepada Singodwipo agar dirawat sebagai lambang perjuangan. Di Magelang tragedi terjadi. Sejarah mencatat, inilah tipu muslihat Kompeni Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro pada 28 Maret 1830. Peristiwa itu membuat kecewa Singodwipo dan bertekad akan terus melawan Belanda sampai akhir hayatnya dan melarang semua anak turunannya untuk bekerja sama dengan Kompeni. Tetah untuk meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro dijawab oleh Kyai Singodwipo dengan bukti 10 tahun perang gerilya. Dan selama itu pula Singodwipo tidak pernah tertangkap. Dalam melawan penjajah, Kyai Ngabei Singodwipo menggunakan sistem gerilya yang dilakukan sambil menutup jejaknya dengan terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, berganti nama dan berganti istri menggunakan siasat umpetan sakjeroning kemben, yaitu berlindung di kemben wanita dengan cara menjadikan salah satu wanita di tempat perlawanannya sebagai istri. Bersembunyi di dalam kemben wanita, Belanda tidak berhasil menemukan jejak musuh nomor satu di telatah Banyumas ini. Siasat tersebut terbukti efektif untuk berjuang, sebab dengan terbentuknya kekuatan ikatan keluarga semakin memperkuat daya juang masyarakat dan menambah kekuatan di kemudian hari. Dengan siasatnya tersebut, Kyai Singodwipo memiliki banyak istri dan anak. Tercatat dalam sejarah ada 6 istri resmi dengan 23 anak, banyak dari anaknya yang menjadi temang di beberapa tempat. Untuk menghadapi perlawanan Laskar Diponegoro di bawah pimpinan Kyai Ngabei Singodwipo, telatah Banyumas sebagai daerah mancanegara klien diambil alih oleh pemerintah Belanda dan dibentuk Karesidenan Banyumas, Kasepuan dan Kanoman yang dipimpin oleh 2 pejabat Wedana Bupati. Kasepuan Banyumas beribu kota di Banyumas diserahkan kepada Tumenggung Cakrawedana 1816 hingga 1830 dari Surakarta sebagai Wedana Bupati. Kanoman Banyumas yang beribu kota di Patik Raja dengan Berata Diningrat sebagai Wedana Bupati yang kemudian bergelar Adipati Mertodirejo I 1816 hingga 1830. Setelah Mertodirejo I wafat, ditunjuklah Mertodirejo II sebagai Wedana Bupati Banyumas Kanoman di Patik Raja dari 1830 hingga 1831 dengan gelar KPA Mertodirejo II. Beliau kemudian memindahkan pusat pemerintahan Kanoman dari Patik Raja ke Aji Barang dengan maksud untuk mengakhiri perlawanan Kyai Ngabei Singodwipo. Salah satu pesan Kyai Ngabei Singodwipo kepada anak cucunya yang selalu dipegang teguh kala itu adalah, bila ada orang yang bertanya akan keberadaannya, agar menjawab bahwa beliau telah tiada. Beliau melarang keras anak cucunya yang mengabdi atau bekerja sama dengan Belanda agar tidak sekali-kali berziarah ke kuburnya. Suatu hari, Wedana Bupati Aji Barang Mertodirejo II menyuruh istrinya agar mengambil putra Kyai Ngabei Singodwipo sebagai anak angkat dan tinggal di kabupaten dengan maksud tertentu. Kyai Singodwipo yang mendengar kejadian tersebut tidak rela dunia akhirat dan mengeluarkan kesaktiannya menyebabkan bencana angin topan selama 40 hari 40 malam dan menyebabkan dipindahkannya pusat pemerintahan ke Purwokerto sebagaimana tercatat dalam sejarah Aji Barang.
Pemerintahan di Aji Barang hanya berlangsung dari tanggal 22 Agustus 1831 hingga 6 Oktober 1832. Karena adanya bencana angin topan selama 40 hari 40 malam, ibu kota Kabupaten Aji Barang dipindahkan ke Desa Pakuwon, Distrik Purwokerto. Pemindahan yang kedua ini mengganti nama Kadipaten Kanoman Banyumas menjadi Kabupaten Purwokerto. Kelak di kemudian hari, anak keturunan Kiai Singodwipo mengikuti jejak beliau menjadi tokoh pejuang dan tokoh penting di Republik ini. Salah satunya adalah Suparjo Rustam, pengawal kepercayaan Panglima Besar Jenderal Sudirman semasa Perang Gerilya. Pada masa Orba atau Orde Baru, ia sempat menjadi Menteri dan Gubernur Jawa Tengah. Keturunan lainnya adalah Susilo Sudarman, tokoh militer yang juga sempat menjabat Menteri serta Bupati Banyumas Ahmad Hussein. Sempat menjabat sebagai Wedana Aji Barang Kiai Ngabei Singodwipo wafat dan dimakamkan di Grumbul Cilawang, Desa Panembangan, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas. Makam Kiai Singodwipo sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Tercatat, Presiden Soeharto 2 kali berziarah ke makam ini. Tentu saja ada hal luar biasa yang membuat Soeharto yang begitu digdoyo pada masa kekuasaannya sampai 2 kali berziarah ke makam Kiai Ngabei Singodwipo. Sebelum wafatnya, Kiai Ngabei Singodwipo menyerahkan bendera Tunggul Wulung yang dititipkan oleh Pangeran Diponegoro kepada putri tertua Nyi Mas Jayatikromo, para Anonji, untuk disimpan dan dirawat. Bendera Tunggul Wulung selalu diwariskan untuk dirawat pada setiap anak perempuan tertua. Dan pada tanggal 9 Februari 1979, bendera Tunggul Wulung diserahkan oleh keluarga besar Trah Singodwipo kepada pemerintah Kabupaten tingkat 2 Banyumas pada zaman Bupati R.J. Rujito. Dan sampai saat ini, bendera Tunggul Wulung masih tersimpan di kamar pusaka bersama pusaka-pusaka kabupaten lainnya di pendopo Kabupaten Banyumas di Purwokerto. Itulah sepenggal kisah mengenai pahlawan yang terlupakan, Singodwipo. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Matur sembah nuwun sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sagung dumadi.